Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nurrahma. Di sini saya ingin menyampaikan budaya makan suku aborigin dan suku Betawi. Baiklah, yang pertama budaya makan suku aborigin. Kebiasaan makan adalah cara individu atau kelompok individu memilih pangan apa yang dikonsumsi sebagai reaksi terhadap pengaruh fisiologis, psikologis, dan sosial budaya. Kebiasaan makan bukanlah bawaan sejak lahir, tetapi merupakan hasil belajar. Pada suku aborigin, kebiasaan makan tidak terlepas dari cara hidup mereka yang sangat erat dengan alam. Mereka hidup secara nomaden dan mengandalkan hasil alam, seperti hewan liar, serangga, dan tumbuhan lokal. Kebiasaan makan mencerminkan keterhubungan spiritual dan ekologis mereka dengan tanah leluhur. Selanjutnya, kebiasaan makan secara umum dan khusus pada suku aborigin. Secara umum, masyarakat aborigin mengonsumsi makanan yang tersedia di lingkungan sekitar, seperti buah-buahan liar, umbi-umbian, biji-bijian, dan hewan kecil. Makanan dipersiapkan secara tradisional, seperti dipanggang di atas bara atau dimakan mentah. Selanjutnya ada secara khusus. Pada upacara adat atau ritual, mereka menyajikan makanan tertentu yang dianggap sakral atau simbolik, seperti Wichete Group yang bukan hanya sumber protein tinggi, tapi juga bagian dari warisan budaya yang diturunkan secara lisan antar generasi. Wichete Group adalah bahan makanan yang secara tradisional ditemukan di alam liar, terutama di akar pohon akasia di Australia Tengah. Namun, bagi masyarakat non-tradisional atau luar suku, akses terhadap bahan ini terbatas. Upaya budidaya atau konservasi dilakukan agar makanan ini bisa lebih mudah diakses tanpa merusak ekosistem alami. Wichete Group merupakan larva besar dari beberapa jenis ngengat yang hidup di bawah tanah dan di akar pohon akasia, khususnya pohon Wichete Bass di Australia Tengah. Makanan ini merupakan bagian penting dari makanan tradisional suku aborigin di wilayah padang pasir. Banyak ditemukan di daerah padang pasir Australia seperti Northern Territory dan bagian barat Queensland. Perempuan aborigin tradisional yang biasanya menggali larva ini menggunakan tongkat gali, bisa dimakan mentah atau dimasak, biasanya dipanggang di atas bara. Lebih dari sekedar makanan, Wichete Group memiliki makna simbolis dan spiritual dalam cerita rakyat or Dreamtime masyarakat aborigin. Seringkali dikaitkan dengan Jukurpa atau hukum suci cerita leluhur. Wichete Group umumnya disajikan dalam beberapa acara, seperti upacara inisiasi ketika anak laki-laki mencapai kedewasaan, ritual spiritual atau musim panen sebagai simbol penghormatan terhadap tanah dan leluhur, lalu perayaan budaya atau penyambutan tamu khususnya saat ada pertunjukan budaya untuk memperkenalkan makanan tradisional kepada orang luar. Dampak positif Wichete Group pada kesehatan. Yang pertama, kaya akan protein, membantu pertumbuhan otot, perbaikan jaringan tubuh, dan menjaga sistem imun. Sumber protein alami yang setara atau bahkan lebih tinggi dibandingkan daging sapi. Lalu yang kedua, mengandung lemak sehat, memberikan energi terutama penting bagi masyarakat padang pasir. Lalu yang ketiga, kaya mikronutrien dan mudah dicerna. Mengandung zat besi, seng, kalium, magnesium, dan vitamin B, terutama vitamin B1 dan vitamin B2. Mendukung metabolisme, sistem saraf, dan produksi darah. Tidak mengandung zat aditif atau bahan kimia, lebih alami dan ramah pencernaan. Dampak negatif Wichete Group pada kesehatan. Yang pertama, risiko higienitas bila tidak dimasak dengan benar. Jika dimakan mentah dari lingkungan yang terkontaminasi, bisa membawa parasit atau bakteri ke dalam tubuh. Pentingnya untuk memastikan larva berasal dari habitat bersih dan tidak tercemar pestisida. Lalu yang kedua, ketidakpastian psikologis atau kultural. Beberapa orang mungkin mengalami mual atau penolakan mentah karena bentuk dan tekstur larva yang dianggap menjijikan, sehingga bisa mengganggu nafsu makan atau sistem pencernaan. Selanjutnya, budaya makan suku Betawi. Dalam budaya suku Betawi, kebiasaan makan bukan hanya sekadar pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga merupakan bagian dari identitas budaya dan gaya hidup. Makanan mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, serta hubungan dengan alam dan tradisi leluhur. Orang Betawi terbiasa memasak makanan sendiri di rumah, menggunakan bahan-bahan lokal yang mudah dijangkau. Proses memasak seringkali melibatkan anggota keluarga, terutama pada momen-momen penting seperti lebaran, hajatan, atau acara adat lainnya. Kebiasaan makan secara umum dan khusus pada suku Betawi. Umumnya, orang Betawi menyukai makanan yang gurih, berbumbu, dan kadang pedas. Nasi uduk, nasi ulam, dan soto Betawi adalah contoh makanan sehari-hari. Lalu yang khusus, kerak telur biasanya disajikan dalam acara khusus seperti perayaan Lebaran Betawi, pernikahan adat, atau acara kebudayaan. Makanan ini dianggap spesial karena proses pembuatannya yang unik dan tampilannya yang khas.
Berbicara tentang kerak telur, dalam konteks ini makanan seperti kerak telur muncul tidak hanya sebagai hidangan, tetapi juga sebagai simbol perayaan, penghormatan terhadap tamu, dan pelestarian budaya. Meskipun tidak dikonsumsi setiap hari, kerak telur menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Betawi. Kerak telur merupakan bagian dari warisan kuliner Betawi yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Pada masa itu, makanan ini hanya disajikan oleh masyarakat kelas atas karena menggunakan telur bebek, bahan yang cukup mahal pada waktu itu. Kerak telur menjadi makanan ikonik karena proses pemasakannya yang unik. Tidak menggunakan minyak, tapi dipanggang di atas bara arang. Penyajiannya juga khas karena langsung dari wajan kecil ke atas daun pisang memberi aroma dan kesan tradisional yang kuat. Bahan utama kerak telur sangat sederhana, mudah ditemukan dan mencerminkan bahan pangan lokal, seperti beras ketan putih digunakan sebagai dasar karbohidrat, telur bebek atau telur ayam sebagai bahan utama protein, kelapa parut sangrai memberi tekstur renyah dan rasa gurih, ebi menambahkan cita rasa umami, bawang goreng, garam, merica bubuk, dan cabai sebagai bumbu penyedap. Dampak positif kerak telur pada kesehatan. Kerak telur memiliki nilai gizi yang cukup baik jika dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Yang pertama, serat dari kelapa parut. Lalu, sumber energi karena kandungan karbohidrat tinggi dari beras ketan. Protein dari telur dan ebi berguna untuk pertumbuhan dan regenerasi sel. Lalu yang terakhir, lemak kelapa bisa memberi efek kenyang dan menunjang rasa lapar. Dampak negatif kerak telur pada kesehatan apabila dikonsumsi secara berlebihan. Kandungan kolesterol dari telur bebek cukup tinggi, sehingga konsumsi berlebihan tidak disarankan bagi penderita kolesterol tinggi atau penyakit jantung. Kelapa sangrai dan ebi juga mengandung lemak dan natrium yang dikonsumsi terus-menerus dalam jumlah besar bisa menimbulkan risiko hipertensi. Untuk memperkenalkan makanan tradisional seperti kerak telur dan WCT Group kepada masyarakat luas dapat melakukan beberapa hal. Yang pertama, melalui media sosial dan platform digital, misalnya video singkat di TikTok, Instagram, atau YouTube. Konten visual menarik akan memudahkan audiens mengenal proses dan rasa makanan ini. Lalu yang kedua, pendidikan budaya di sekolah. Program pengenalan makanan tradisional di tingkat SD sampai dengan SMA dapat memperkenalkan kerak telur dan WCT Group kepada generasi muda, sekaligus menumbuhkan kebanggaan terhadap kuliner. Demikianlah sekilas gambaran tentang budaya makan suku aborigin dan suku Betawi. Meski berasal dari latar belakang yang berbeda, keduanya memiliki nilai luhur yang tercermin dalam